the philosophy of this agreement, it has to be win-win. The benefit for the Indonesian people as well as to the US people, because we would like to achieve the golden era for both countries, not one country, but both countries. Oke, lanjut. Jadi 20 Februari 2026 kemarin di Washington DC, di jantung kekuasaan Amerika, sebuah dokumen setebal 45 halaman diteken, bos. Judulnya keren nih. Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on reciprocal trade toward a new golden age for the US-Indonesia alliance. Nah, dokumen ini pun diteken oleh Presiden Prabowo dan Donald Trump. Lalu pembahasan teknisnya dilanjutkan di kantor USTR, United States Trade Representative. Nah, sekilas terdengar seperti perjanjian tarif biasa, bos. Tapi begitu masuk ke section 5 mengenai Economic and National Security, mulai terasa beda, bos. Sepertinya ini bukan cuma soal bea masuk nih, tarif 10 atau 19% ya kan? Tapi ada hal-hal lain yang lebih sensitif, yaitu katanya Indonesia wajib memboikot atau melarang negara lain jika Amerika memboikot. Nah loh, lantas apakah ini artinya Indonesia sudah tidak netral? Bagaimanakah dampaknya jika ini benar-benar diterapkan oleh Indonesia 100%? Bagaimanakah dampaknya terhadap China, Rusia, dan kawan-kawan, bos? Dan apa saja yang sebenarnya Indonesia dapatkan dari perjanjian perdagangan ini? Penasaran? Cus, Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Dalam perjanjian tersebut, pada pasal 5.1 menyebutkan bahwa jika Amerika mengenakan tarif, kuota, kemudian larangan impor atau pembatasan lain terhadap negara ketiga dengan alasan keamanan nasional atau ekonomi, maka Indonesia setelah diberi notifikasi harus mengadopsi tindakan pembatasan dengan efek yang setara, katanya. Nah loh, cukup amsyong nih, bos. Jadi bahasa sederhananya atau contohnya ya, kalau Amerika memblokir negara Tiongkok, maka Indonesia pun harus ikut menyesuaikan dengan efek yang setara. Tak cuma itu, Indonesia juga diwajibkan menyelaraskan kontrol ekspor dengan kerangka Amerika, bos. Membentuk mekanisme peninjauan investasi asing terkait keamanan nasional, mengambil tindakan terhadap perusahaan milik negara ketiga yang dianggap melakukan praktik tidak adil, mengikuti langkah pembatasan sektor pelayaran dan industri maritim sesuai dengan dorongan Amerika, bahkan yang paling selekedap, menurut laporan yang dikutip dari berbagai media, dalam dokumen ini terdapat sekitar 217 kewajiban untuk Indonesia, sementara Amerika hanya memiliki sekitar 6 kewajiban utama. 217 banding 6, bos. Apakah ini setara? Nah, kalau ini pertandingan sepak bola, itu skornya sudah bikin wasit tidur-tidur aja di lapangan, bos. 217 banding 6 ya kan? Lembaga pemikir Selios bahkan mengingatkan implementasi perjanjian ini bisa berdampak pada posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal dengan prinsip bebas aktif, bos. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukumnya selesai, yaitu diperkirakan pada tanggal 20 Mei 2026 dengan masa negosiasi tambahan 60 hari setelah pemberitahuan resmi. Pertanyaannya sekarang, kalau Indonesia benar-benar bakal menerapkan pasal 5 ini secara penuh, bagaimana nanti dampaknya dengan Tiongkok, Rusia, kelompok BRICS, dan kawan-kawan kita lainnya? Oke, jadi ini bayangan admin, bos. Jika Amerika katakanlah suatu hari memperketat pembatasan terhadap Tiongkok, rivalnya ya kan? Entah itu soal semikonduktor, teknologi AI, mineral kritis, atau industri hijau, maka ya berdasarkan perjanjian perdagangan tadi, Indonesia jelas akan diminta untuk mengadopsi pembatasan yang setara. Sedangkan kita tahu sendiri, China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, bos. Mereka investor besar di hilirisasi nikel, pemain utama di smelter dan kawasan industri Indonesia, bahkan adik Mimin aja kerjanya di perusahaan pertambangan berteknologi Tiongkok, bos. Jika pembatasan diterapkan ketat, maka jelas ya potensi dampaknya investasi jadi bisa melambat,
proyek industri strategis bisa terganggu, resiko retaliasi dagang terbuka, dan kita tahu Beijing bukan pemain yang diam-diam baik, bos. Dia pasti bakal bergerak. Lalu bagaimana dengan raski-raski Rusia? Nah, jika Amerika nanti memperluas sanksi terhadap Moskow, maka ya Indonesia berpotensi berada dalam tekanan diplomatik untuk menyelaraskan kebijakan pembatasannya, bos. Padahal ya kita tahu hubungan pertahanan dan energi Indonesia-Rusia bukan cerita baru, bos. Kini sudah semakin dalam ya kan? Kemudian masuk ke BRICS, blok ekonomi yang dihuni Tiongkok, Rusia, India, Brazil, Afrika Selatan, dan ekspansi anggota barunya. Blok ini kini sedang membangun arsitektur ekonomi alternatif, bos, yang nggak mau tergantung pada Amerika. Mereka mau mengurangi dominasi dolar, mendorong sistem perdagangan multipolar. Dan jika Indonesia terlihat terlalu sinkron dengan kebijakan keamanan ekonomi Amerika, maka jelas akan muncul persepsi baru. Apakah Indonesia ini masih benar-benar netral? Apakah Indonesia masih non-blok? Dan ya jelas inilah kekhawatiran yang paling besar, bos. Bukan cuma soal tarif, bukan soal ekspor, tapi soal persepsi geopolitik. Indonesia selama ini bermain di tengah, bos. Kita main dua kaki ya kan, berteman dengan Barat, bersahabat dengan Timur. Kalau tiba-tiba terlalu condong ke arah Barat, ya payah, keseimbangannya bisa goyah, bos. Dan kini ketika kita melihat perkembangan terbaru, pertanyaannya tinggal satu, apakah Indonesia akan mampu memainkan peran sebagai penyeimbang global? Apakah tetap non-blok? Ataukah perlahan-lahan bakal masuk ke orbit salah satu blok besar? Karena dalam geopolitik modern ini kadang yang paling sulit itu bukan memilih teman, bos, tapi bagaimana caranya kita tetap berteman dengan semua pihak tanpa ikut terseret perang dan kepentingan mereka. Itu yang susah. Dan kalau aturan tadi benar-benar diterapkan Indonesia, maka itu jelas namanya Indonesia sudah terseret. Nah, lanjut. Kali ini kita bahas juga bukan cuma soal ikut memboikot negara lain kalau Amerika bergerak, tapi juga soal akses pasar dan regulasi dalam negeri. Kabar besarnya, sebanyak 1.819 produk Indonesia resmi bebas tarif alias 0%, bos, untuk masuk ke pasar Amerika. Dan menurut Menko Perekonomian Bapak Erlangga, daftar itu pun mencakup minyak sawit, kemudian kopi, kakao, rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, bahkan komponen pesawat terbang. Dan untuk tekstil dan aparel, Indonesia pun dapat 0% lewat skema kuota TRQ. Nah, bayangkan ribuan jenis produk Indonesia dapat tarif 0%, artinya persaingan harga produk Indonesia akan menang banyak di pasar Amerika. Ini keuntungannya. Kemudian ada sisi lain yang juga bisa bikin heboh nih, bos. Dalam perjanjian dagang juga disebutkan bahwa Indonesia akan membebaskan produk Amerika tertentu dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal, khususnya kosmetik, perangkat medis, dan manufaktur tertentu. Artinya apa ya? Produk-produk non-halal dari Amerika nanti tidak perlu sertifikasi halal tambahan dari Indonesia. Lembaga sertifikasi halal Amerika yang diakui bisa langsung mensertifikasi tanpa prosedur berlapis. Jadi, selain kita ikut arsitektur keamanan ekonomi Amerika, kita Indonesia juga akan melonggarkan aturan, bos, melonggarkan regulasi demi memperlancar arus masuk barang Amerika ke Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah ini langkah strategis yang cerdas, bos? Ataukah ini langkah besar yang efek jangka panjangnya nanti baru terasa? Dah, jadi gimana, kalian setuju atau ora langkah Indonesia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.